Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Alam liar menyimpan keajaiban yang tak terbayangkan. Dan salah satu yang paling menakjubkan adalah kemampuan hewan dalam membangun tempat tinggal mereka. Dari sarang raksasa yang mampu menahan berat 1 ton, hingga struktur rumit yang dirajut dengan ketelitian tinggi. Dunia hewan memamerkan keahlian arsitektur yang bahkan melampaui imajinasi manusia. Kecerdasan dan keterampilan yang ditunjukkan oleh makhluk-makhluk ini dalam membangun rumah mereka sungguh mengagumkan, menantang pemahaman tentang batas-batas kemampuan hewan. Temuan-temuan mengejutkan tentang sarang hewan ini telah membuka mata para ilmuwan dan pengamat alam, dari burung kecil yang mampu menjahit daun menjadi kantung yang aman, hingga koloni burung yang membangun struktur sebesar bus sekolah. Setiap sarang memiliki cerita unik tentang adaptasi dan kelangsungan hidup. Dalam video kali ini kita akan membahas untuk kalian 15 sarang paling menakjubkan dan terbesar di dunia hewan, mengungkap rahasia di balik arsitektur alami yang luar biasa ini. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Sarang burung Hamerkop. Burung Hamerkop dengan nama ilmiah Scopus umbreta adalah spesies burung air yang terkenal karena sarangnya yang luar biasa besar dan kompleks. Habitat alami Hamerkop tersebar di sebagian besar Afrika Sub-Sahara, Madagaskar, dan bagian tertentu semenanjung Arab. Burung ini sering ditemukan di dekat sumber air seperti sungai, danau, rawa-rawa, dan lahan pertanian beririgasi. Dengan panjang tubuh sekitar 56 cm dan berat sekitar 470 gram, Hamerkop memiliki penampilan yang unik dengan kepala berbentuk palu dan jambul yang mencolok di bagian belakang kepalanya. Pasangan Hamerkop membangun sarang raksasa berbentuk kubah yang dapat mencapai ukuran 2 meter tinggi dan 2 meter lebar, dengan berat hingga 50 kg. Proses pembangunan sarang ini membutuhkan waktu antara 3 hingga 6 minggu, melibatkan pengumpulan dan penyusunan hingga 8.000 ranting, rumput, dan bahan lainnya. Sarang ini memiliki struktur yang sangat kokoh, mampu menahan beban manusia dewasa, dan dapat bertahan selama bertahun-tahun jika tidak terganggu. Sarang dimulai dengan platform ranting yang direkatkan dengan lumpur, kemudian dinding dan atap kubah dibangun di atasnya. Bagian dalam sarang terdiri dari ruang masuk berbentuk terowongan sepanjang 60 cm yang mengarah ke ruang bersarang utama. Pintu masuk sarang berdiameter sekitar 13 hingga 18 cm dan ditempatkan di bagian bawah struktur untuk memberikan perlindungan maksimal dari predator. Seluruh interior sarang diplester dengan lumpur untuk memperkuat strukturnya dan menciptakan ruang yang terisolasi dengan baik. Keunikan sarang Hamerkop tidak hanya terletak pada ukurannya yang besar, tetapi juga pada perilaku pembangunannya yang kompulsif. Pasangan Hamerkop diketahui membangun 3 hingga 5 sarang per tahun, bahkan ketika mereka tidak sedang berkembang biak. Ukurannya yang luar biasa, kompleksitas strukturnya, dan ketahanannya membuat sarang ini menjadi keajaiban arsitektur alami. Dibandingkan dengan ukuran tubuh burungnya, sarang Hamerkop bisa mencapai 100 kali berat tubuh pembuatnya. Sebuah prestasi yang luar biasa dalam dunia hewan. Sarang burung Coot. Burung Coot bertanduk merupakan salah satu arsitek alam yang paling menakjubkan dalam dunia burung. Spesies ini membangun sarang mengambang yang unik, terbuat dari tumpukan batu kerikil yang membentuk pulau buatan di perairan danau. Proses pembangunan sarang dimulai dengan pengumpulan kerikil dari dasar danau dan menumpuknya secara bertahap hingga mencapai permukaan air. Sarang-sarang ini biasanya terletak sekitar 40 meter dari tepi danau, memberikan perlindungan optimal dari predator darat. Struktur dasar sarang yang terbuat dari kerikil ini kemudian ditutupi dengan lapisan ganggang, menciptakan permukaan yang lebih lembut dan cocok untuk bertelur. Dimensi dan berat sarang burung Coot bertanduk sungguh mengesankan. Dengan berat mencapai 1,5 ton, sarang-sarang ini termasuk di antara struktur terbesar yang dibangun oleh burung air. Besarnya ukuran sarang disebabkan oleh akumulasi kerikil yang terus ditambahkan dari tahun ke tahun.
Teori yang berkembang selama ini menunjukkan bahwa burung kut bertanduk cenderung kembali ke sarang yang sama selama musim kawin, memperbaiki dan memperbesar struktur yang ada. Hal ini menghasilkan sarang yang semakin besar dan kokoh seiring berjalannya waktu, mencerminkan investasi jangka panjang dalam situs pembiakan mereka. Musim berkembang biak burung kut bertanduk berlangsung dari November hingga Januari, bertepatan dengan kondisi lingkungan yang optimal untuk reproduksi. Selama periode ini, pasangan burung bekerja sama untuk mempersiapkan sarang, memperbaiki kerusakan yang mungkin terjadi selama musim dingin, dan menambahkan material baru. Proses perbaikan sarang melibatkan penambahan kerikil baru untuk mempertahankan ketinggian di atas permukaan air, serta penggantian lapisan ganggang di bagian atas. Sarang burung Jacana africa. Burung Jacana africa atau Actopilornis africana adalah spesies burung air yang menakjubkan dengan kemampuan uniknya untuk berjalan di atas vegetasi air. Habitat alami mereka adalah lahan basah tropis dan subtropis di Afrika Sub-Sahara, termasuk rawa-rawa, sungai berarus lambat, dan danau dangkal yang dipenuhi tumbuhan air. Jacana africa memiliki kaki panjang dengan jari-jari yang sangat panjang, memungkinkan mereka untuk mendistribusikan berat badan mereka secara efektif di atas daun teratai dan tumbuhan air lainnya. Kemampuan ini tidak hanya membantu mereka dalam mencari makan, tetapi juga dalam membangun sarang yang unik. Salah satu aspek yang paling menarik dari perilaku Jacana africa adalah cara mereka membangun sarang. Alih-alih mencari tanah kering atau area yang lebih stabil, burung-burung ini memilih untuk membangun sarang mereka langsung di atas air, di antara vegetasi terapung. Pembangunan sarang burung Jacana africa merupakan tugas yang dilakukan sepenuhnya oleh pejantan. Menjelang musim kawin yang berlangsung dari Desember hingga April, pejantan akan memilih lokasi tersembunyi di antara vegetasi air untuk membangun sarang apung. Sarang ini terbuat dari material tumbuhan air seperti alang-alang, rumput, dan daun-daun terapung yang dianyam menjadi struktur berbentuk bantalan. Proses pembangunan dapat memakan waktu 9-14 jam untuk setiap sarang, dengan pejantan biasanya membangun beberapa sarang di wilayah teritorinya. Betina kemudian akan memilih salah satu sarang yang dianggap paling sesuai untuk bertelur. Setelah sarang selesai, betina akan bertelur di dalamnya. Setelah bertelur, peran betina dalam proses reproduksi selesai dan ia meninggalkan sarang. Pejantan kemudian mengambil alih seluruh tanggung jawab untuk mengerami telur selama 23-27 hari dan merawat anak-anak yang menetas. Sarang apung Jacana africa mungkin terlihat sederhana, namun efektivitas sarang ini dalam melindungi telur dan anak burung dari predator air, serta kemampuan adaptif orang tua dalam merawat keturunannya, menjadikan Jacana africa sebagai bentuk luar biasa dari keajaiban evolusi dan adaptasi dalam dunia hewan. Sarang burung enggang besar. Burung enggang besar yang juga dikenal sebagai rangkong papan atau Bucerus bicornis memiliki cara bersarang yang unik dan menakjubkan. Mereka memilih rongga pohon atau celah batu yang hampir tertutup rapat, hanya menyisakan celah vertikal sempit sebagai akses. Proses pembuatan sarang dimulai dengan pemilihan lokasi yang tepat, biasanya pada pohon berdiameter lebih dari 40 cm dan berada di ketinggian 20-50 meter di atas permukaan tanah. Meskipun burung enggang besar mampu membuat sarangnya sendiri, mereka sering memanfaatkan sarang yang ditinggalkan oleh burung pelatuk yang telah diperbesar oleh jamur. Hal ini menunjukkan adanya simbiosis tidak langsung antara burung enggang, burung pelatuk, dan jamur dalam ekosistem hutan. Setelah menemukan lokasi yang sesuai, proses pembuatan sarang memasuki tahap yang krusial. Burung enggang jantan mulai melakukan perbaikan dan modifikasi pada rongga yang ada. Ia membawa gumpalan tanah yang dibasahi dengan air liurnya, terkadang dicampur dengan kotoran, kayu yang telah dikunyah, dan kulit kayu. Campuran ini digunakan untuk memperkuat struktur sarang dan menyegel celah-celah yang ada, menyisakan hanya satu lubang kecil sebagai akses. Proses ini dapat berlangsung selama beberapa minggu, menunjukkan dedikasi dan ketelitian burung enggang dalam mempersiapkan tempat tinggal bagi keluarganya. Ketika sarang telah siap, terjadi fenomena yang sangat menarik dalam dunia burung. Burung enggang betina masuk ke dalam sarang dan kemudian disegel di dalamnya oleh burung jantan, menyisakan hanya celah vertikal yang sangat sempit.
Celah ini cukup lebar untuk memasukkan makanan, tetapi terlalu sempit bagi predator potensial untuk masuk. Selama periode ini yang dapat berlangsung hingga beberapa bulan, betina bergantung sepenuhnya pada jantan untuk makanan dan perlindungan. Di dalam sarang, betina akan menggugurkan bulu-bulunya untuk membuat alas yang nyaman bagi telur dan anak-anak burung yang akan menetas. Burung Magpie. Burung Magpie Australia atau Gymnorhina tibican terkenal dengan kemampuan luar biasa mereka dalam membangun sarang. Tidak hanya sekedar tempat berlindung, sarang Magpie merupakan struktur kompleks yang menyerupai benteng di atas pohon. Sarang-sarang ini biasanya berbentuk kubah besar dengan diameter mencapai 1 meter dan kedalaman hingga 50 cm. Konstruksi sarang yang kokoh ini terbuat dari ranting-ranting yang dijalin rapat, kemudian dilapisi dengan rumput, bulu-bulu halus, dan material lembut lainnya untuk membuat interior yang nyaman. Keunikan sarang Magpie terletak pada sistem keamanan berlapis yang mereka ciptakan. Burung-burung cerdas ini membangun beberapa pintu masuk tersembunyi yang hanya diketahui oleh penghuni sarang. Di sekitar pintu masuk, Magpie sering menempatkan ranting-ranting tajam yang berfungsi sebagai penghalang alami untuk menghalangi predator. Lebih mengagumkan lagi, Magpie diketahui memiliki kemampuan untuk mengatur suhu di dalam sarang. Struktur kubah yang mereka buat mampu menjaga suhu internal tetap stabil, berkisar antara 21 hingga 24 derajat Celcius. Bahkan ketika suhu di luar mencapai minus 29 derajat Celcius. Proses pembangunan sarang Magpie merupakan upaya kolektif yang melibatkan seluruh anggota kelompok. Burung-burung ini bekerja sama dengan sangat terorganisir, dengan pembagian tugas yang jelas antara mencari material, penenun struktur utama, dan penyusun lapisan dalam. Sarang Magpie bukan hanya digunakan untuk satu musim kawin, melainkan menjadi struktur permanen yang terus diperbaiki dan diperluas dari tahun ke tahun. Beberapa sarang Magpie yang ditemukan di alam liar diperkirakan telah berusia puluhan tahun. Sarang burung weaver sosial. Burung weaver sosial, atau yang dikenal dengan nama ilmiah Pileateirus socius, merupakan spesies burung kecil yang menakjubkan dari keluarga Plockeidae. Habitat alami mereka tersebar di wilayah Afrika Selatan, terutama di daerah Namibia, Botswana, dan Afrika Selatan. Meskipun bertubuh mungil, burung ini terkenal karena kemampuannya membangun sarang komunal terbesar di dunia hewan. Struktur sarang burung weaver sosial sangat menakjubkan dalam hal ukuran dan kompleksitasnya. Sarang-sarang ini dapat mencapai lebar hingga 6 meter, panjang lebih dari 10 meter, dan tinggi sekitar 3 meter. Beratnya bisa mencapai 1 ton, menjadikannya salah satu struktur sarang terberat di dunia hewan. Sarang-sarang raksasa ini biasanya dibangun di pohon-pohon besar seperti akasia atau bahkan tiang listrik. Dalam satu sarang bisa terdapat 100 hingga 300 bilik terpisah yang dihuni oleh 100 hingga 400 individu burung, menciptakan sebuah komunitas burung yang sangat besar dan kompleks. Proses pembangunan sarang burung weaver sosial merupakan hasil kerjasama yang luar biasa. Burung-burung ini menggunakan berbagai bahan bangunan untuk menciptakan struktur yang kokoh dan fungsional. Mereka memulai dengan membuat anyaman ranting sebagai struktur dasar, kemudian melapisi interior dengan rumput dan bulu untuk kenyamanan. Setiap bilik memiliki pintu masuk pribadi sepanjang sekitar 25 cm dan lebar 2,5 cm yang dilengkapi dengan potongan kayu runcing untuk mencegah predator masuk. Desain yang rumit ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga memberikan perlindungan termal yang sangat baik. Sarang burung weaver sosial memiliki manfaat termal yang luar biasa, memungkinkan burung-burung ini bertahan hidup dalam kondisi ekstrim gurun kala hari. Ketika suhu malam di gurun bisa turun hingga 0 derajat Celcius, suhu di dalam sarang tetap hangat, berkisar antara 21 hingga 23 derajat Celcius. Struktur berlapis sarang ini memungkinkan burung-burung untuk mengatur suhu dengan berpindah ke bagian sarang yang berbeda sesuai dengan waktu. Ruang dalam inti sarang yang lebih hangat digunakan pada malam hari, sementara ruang dalam yang lebih dingin dimanfaatkan pada siang hari. Sarang Montezuma oropendola. Montezuma oropendola dengan nama ilmiah Psarocoleus montezuma adalah burung yang menakjubkan dari keluarga Icteridae.
Burung ini tersebar di wilayah hutan tropis Karibia, mulai dari Meksiko bagian tenggara hingga Panama Tengah. Dengan ukuran tubuh yang cukup besar, panjang tubuh jantan mencapai 50 cm dan betina 38 cm. Montezuma oropendola memiliki bulu dan jambul merah muda. Ciri khas lainnya adalah paruh tajam berwarna hitam dan orange, serta bulu ekor kuning cerah yang kontras dengan warna tubuhnya. Keunikan Montezuma oreopondola terletak pada cara mereka membangun sarang. Burung ini membangun sarang komunal yang luar biasa, terbentuk seperti kantong panjang yang menggantung di pohon-pohon tinggi. Sarang-sarang ini terbuat dari tanaman merambat, rumput, dan serat tumbuhan lainnya yang dianyam dengan sangat rapi. Panjang sarang bisa mencapai 60 hingga 180 cm, menjadikannya salah satu sarang burung terbesar di dunia. Setiap koloni biasanya terdiri dari sekitar 30 sarang, namun dalam beberapa kasus ditemukan koloni dengan hingga 172 sarang. Hanya burung betina yang membangun sarang, menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk menganyam struktur yang rumit ini. Sarang-sarang ini biasanya digantung di pohon setinggi 30 meter, memberikan perlindungan dari predator dan cuaca buruk. Setiap sarang memiliki lubang masuk di bagian atas yang mengarah ke ruang berbentuk bola di bagian bawah tempat telur diletakkan. Keterampilan dan ketelitian dalam membangun sarang ini menunjukkan tingkat kecerdasan dan adaptasi yang luar biasa pada spesies burung ini. Sarang burung Boer Vogelkop. Burung Boer Vogelkop yang dikenal juga sebagai Ambliornis inornata merupakan salah satu spesies burung paling menakjubkan di dunia. Endemik di Papua Barat, Indonesia, burung ini terkenal karena kemampuannya membangun struktur kompleks yang disebut bower atau pondok. Berbeda dengan sarang burung pada umumnya, bower bukan tempat untuk bertelur atau membesarkan anak, melainkan sebuah panggung pertunjukan yang dirancang khusus untuk menarik perhatian betina selama musim kawin. Proses pembangunan bower oleh burung jantan Vogelkop sungguh luar biasa. Mereka memulai dengan membersihkan area seluas sekitar 2 meter persegi di lantai hutan, menciptakan halaman yang bersih dari dedaunan dan ranting. Di tengah area ini, burung jantan membangun struktur berbentuk menara yang terbuat dari ranting-ranting yang disusun dengan sangat rapi. Menara ini bisa mencapai ketinggian hingga 1 meter dan lebar hingga 1,5 meter, menjadikannya salah satu struktur terbesar yang dibangun oleh spesies burung manapun di dunia. Namun keajaiban sesungguhnya terletak pada dekorasi bower. Burung bower Vogelkop mengumpulkan berbagai benda berwarna-warni dari sekitar hutan untuk menghiasi halaman di depan menara. Mereka memilih dengan cermat buah-buahan, bunga, serangga mati, batu-batuan, dan bahkan benda-benda buatan manusia seperti plastik atau kaca yang mereka temukan. Objek-objek ini disusun dengan sangat teliti, seringkali dikelompokkan berdasarkan warna atau jenis, menciptakan pola yang menarik secara visual. Beberapa individu bahkan terlihat memiliki preferensi warna tertentu, dengan beberapa bower didominasi oleh objek biru atau orange. Perilaku artistik burung bower Vogelkop ini telah menarik perhatian para ilmuwan dan naturalis selama bertahun-tahun. Teori yang berkembang selama ini menunjukkan bahwa kemampuan estetika yang tinggi ini berkembang melalui seleksi seksual. Betina memilih pasangan yang berdasarkan kualitas bower yang dibangun, yang dianggap sebagai indikator kesehatan, kecerdasan, dan kemampuan jantan untuk menemukan sumber daya. Sarang burung Weaver Baya. Burung Weaver Baya, atau dalam bahasa ilmiah dikenal sebagai Ploceus philippinus, merupakan salah satu arsitek alami yang paling mengesankan di dunia hewan. Masyarakat umum seringkali terpesona oleh keindahan dan kompleksitas sarang yang dibangun oleh burung ini. Sarang mereka yang menggantung memiliki bentuk unik dan dirancang dengan sangat teliti. Proses konstruksi sarang ini sepenuhnya dilakukan oleh burung jantan yang menggunakan berbagai bahan seperti daun padi, rumput kasar, dan pelepah palm. Dengan panjang strip ban antara 20 hingga 60 cm, burung jantan dapat melakukan hingga 500 perjalanan untuk menyelesaikan satu sarang, menunjukkan dedikasi dan ketekunan yang luar biasa dalam setiap langkah pembangunannya. Sarang Weaver Baya terdiri dari ruang bersarang yang berbentuk bulat dengan saluran masuk yang panjang dan mengarah ke bawah. Struktur ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat bertelur, tapi juga memberikan perlindungan dari predator. Penempatan sarang di atas pohon berduri atau di lokasi tinggi sangat penting untuk mengurangi resiko serangan dari ular atau mamalia pemangsa lainnya.
Sebuah penelitian menunjukkan bahwa lokasi sarang lebih berpengaruh terhadap keberhasilan reproduksi dibandingkan dengan desain arsitekturalnya. Oleh karena itu, burung jantan memilih lokasi strategis yang aman dan nyaman untuk membangun sarangnya. Keahlian arsitektur burung weaver baya tidak hanya terletak pada kemampuan mereka dalam membangun sarang. Mereka juga menunjukkan perilaku sosial yang menarik, di mana beberapa sarang dapat ditemukan tergantung dari satu pohon. Terkadang mencapai lebih dari 200 sarang dalam satu koloni. Hal ini menciptakan pemandangan yang menakjubkan dan menunjukkan kemampuan kolaborasi dalam spesies ini. Sarang-sarang ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bagi pasangan burung baya, tetapi juga menciptakan ekosistem mikro di mana berbagai spesies lain dapat hidup dan berkembang. Sarang weaver baya seringkali dianggap sebagai salah satu yang paling luar biasa di dunia hewan, tidak hanya karena desainnya yang rumit, tetapi juga karena jumlah dan ukuran koloni yang dapat dibangun. Sarang burung weaver selatan. Burung weaver selatan atau Ploceus velatus adalah salah satu spesies burung penenun yang menunjukkan keahlian luar biasa dalam membangun sarang. Burung ini tersebar di wilayah Afrika bagian selatan, termasuk Namibia, Botswana, Zimbabwe, dan Afrika Selatan. Dengan ukuran tubuh sekitar 15 cm, weaver topeng selatan memiliki kemampuan yang tidak sebanding dengan ukuran tubuhnya dalam hal membangun sarang. Sarang weaver topeng selatan merupakan karya arsitektur yang menakjubkan. Burung jantan memulai proses pembangunan dengan menganyam rumput hijau yang fleksibel untuk membentuk cincin awal. Dari sini mereka terus menambahkan material, membentuk struktur berbentuk bola dengan pintu masuk menghadap ke bawah. Proses pembangunan ini bisa memakan waktu hingga 14 hari, menunjukkan dedikasi dan ketelitian burung dalam menciptakan rumah yang sempurna. Keunikan sarang weaver topeng selatan terletak pada kemampuannya dalam mengontrol iklim mikro di dalamnya. Struktur sarang yang rapat dan berbentuk bola membantu menjaga suhu di dalam tetap stabil, melindungi telur dan anak burung dari fluktuasi suhu ekstrim di habitat mereka yang seringkali gersang. Hal ini menunjukkan adaptasi evolusioner yang luar biasa, memungkinkan spesies ini bertahan di lingkungan yang keras. Meskipun tidak sebesar sarang burung penenun sosial yang bisa mencapai berat lebih dari 1 ton, sarang weaver topeng selatan tetap merupakan prestasi arsitektur yang mengesankan. Setiap sarang biasanya berdiameter sekitar 20 cm, cukup besar jika dibandingkan dengan ukuran tubuh burung pembuatnya. Dalam satu musim kawin, seekor burung jantan bisa membangun beberapa sarang, menciptakan koloni kecil yang menarik perhatian betina dan memberikan pilihan tempat bersarang yang optimal. Sarang burung kolibri. Burung kolibri, meskipun berukuran kecil, memiliki kemampuan luar biasa dalam membangun sarang yang merupakan keajaiban teknik alam. Sarang kolibri berbentuk cangkir kecil yang dibangun dengan cermat menggunakan bahan-bahan alami seperti jaring laba-laba, serat tanaman, dan bulu-bulu halus. Struktur sarang ini tidak hanya kompak dan efisien, tetapi juga fleksibel dan kokoh, mampu menahan beban telur dan anak burung serta melindungi mereka dari predator dan cuaca buruk. Ukuran sarang kolibri biasanya hanya sebesar ibu jari manusia dengan diameter sekitar 3 hingga 5 cm dan kedalaman 2 hingga 3 cm. Burung betina bertanggung jawab penuh atas konstruksi sarang yang dapat memakan waktu hingga 1 minggu untuk diselesaikan. Mereka memulai dengan meletakkan jaring laba-laba sebagai fondasi, kemudian menambahkan lapisan-lapisan bahan lembut seperti kapas, tanaman, dan bulu-bulu halus. Jaring laba-laba berfungsi sebagai perekat alami yang mengikat semua bahan bersama-sama, sekaligus memberikan elastisitas yang memungkinkan sarang mengembang seiring pertumbuhan anak-anak burung. Bagian luar sarang sering dikamuflasekan dengan lumut dan potongan kalit kayu yang menyamarkan dari predator. Sarang kolibri tergolong kecil dibandingkan dengan sarang burung lainnya. Keunikan dan kompleksitas konstruksinya menjadikannya salah satu struktur paling menakjubkan di dunia hewan. Kemampuan burung kolibri untuk membangun sarang yang begitu kecil namun fungsional menunjukkan adaptasi evolusi yang luar biasa terhadap lingkungan mereka. Sarang ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat bertelur dan membesarkan anak, tetapi juga sebagai perlindungan yang efektif terhadap angin, hujan, dan suhu ekstrim. Teori yang berkembang selama ini menunjukkan bahwa ukuran sarang yang lebih kecil memiliki beberapa keuntungan bagi burung kolibri. Pertama, sarang yang lebih kecil membutuhkan lebih sedikit energi dan bahan untuk dibangun, yang penting mengingat ukuran tubuh dan kebutuhan energi kolibri yang tinggi. Kedua,
Sarang yang lebih kecil lebih mudah disembunyikan dari predator, meningkatkan kelangsungan hidup telur dan anak-anak burung. Ketiga, ukuran yang kompak membantu menjaga suhu yang stabil di dalam sarang, yang penting untuk perkembangan embrio dan anak burung yang baru menetas. Sarang burung walet. Burung walet, spesies yang terkenal dengan kemampuan membangun sarangnya yang unik, telah menarik perhatian para ilmuwan dan pengamat alam selama berabad-abad. Sarang burung walet tidak hanya menjadi simbol keterampilan arsitektur alami, tetapi juga menjadi komoditas bernilai tinggi dalam perdagangan internasional. Burung-burung ini yang umumnya berukuran sekitar 9 cm dengan rentang sayap mencapai 18 cm, memiliki kemampuan luar biasa untuk menghasilkan air liur yang menjadi bahan utama dalam konstruksi sarang mereka. Proses pembangunan sarang walet dimulai dengan pengumpulan sedikit lumpur yang kemudian dicampur dengan air liur yang dihasilkan oleh kelenjar khusus di tenggorokan mereka yang disebut glandula. Air liur ini memiliki sifat unik yang dapat mengeras dengan cepat saat terkena udara, membentuk struktur yang kuat dan tahan lama. Burung walet menghabiskan waktu sekitar 8 minggu untuk merajut sarangnya dengan teliti, membentuk struktur berbentuk mangkuk yang menempel erat pada permukaan vertikal seperti dinding gua atau plafon gedung. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk membangun sarang di lokasi yang sulit dijangkau oleh predator, memberikan perlindungan optimal bagi telur dan anak-anak mereka. Sarang burung walet dianggap sebagai salah satu struktur sarang paling menakjubkan di dunia hewan. Ukurannya yang relatif besar dibandingkan dengan tubuh burung itu sendiri. Kekuatan strukturalnya yang luar biasa dan kemampuannya untuk bertahan dalam berbagai kondisi cuaca ekstrim menjadikannya contoh sempurna dari keajaiban evolusi alam. Sarang-sarang ini dapat menahan beban hingga beberapa kali lipat berat burung walet itu sendiri, dan dalam beberapa kasus, koloni burung walet dapat membangun ribuan sarang yang saling berdekatan, menciptakan struktur yang mirip dengan apartemen alami yang luas dan kompleks. Keunikan sarang burung walet tidak hanya terletak pada metode konstruksinya, tetapi juga pada nilai ekonomi dan budayanya. Di beberapa negara Asia, terutama Cina, sarang burung walet telah dihargai selama berabad-abad sebagai bahan makanan mewah dan obat tradisional. Burung penjahit. Burung penjahit yang termasuk dalam genus Orthotomus merupakan salah satu contoh paling menakjubkan dari keahlian arsitektur di dunia burung. Spesies ini yang tersebar di Asia Selatan dan Tenggara telah mengembangkan teknik unik dalam membangun sarang yang tidak hanya fungsional tetapi juga estetis. Dengan menggunakan paruh mereka yang tajam dan panjang sebagai jarum, burung-burung kecil ini secara harfiah menjahit daun-daun bersama untuk menciptakan kantung berbentuk mangkuk yang aman dan tersembunyi dengan baik. Proses pembuatan sarang burung penjahit dimulai dengan pemilihan daun yang tepat. Mereka biasanya memilih daun-daun besar dan lebar dari berbagai jenis pohon atau semak. Setelah menemukan daun yang cocok, burung penjahit akan membuat lubang-lubang kecil di sepanjang tepi daun menggunakan paruhnya yang tajam. Kemudian, dengan menggunakan serat tanaman, sutra laba-laba, atau bahkan benang buatan manusia yang mereka temukan, burung-burung ini akan menarik serat melalui lubang-lubang tersebut secara efektif, menjahit 2 atau lebih daun bersama-sama untuk membentuk kantung. Keahlian burung penjahit tidak berhenti pada penjahitan daun saja. Mereka juga melapisi bagian sarang dengan bahan-bahan lembut seperti kapas, bulu-bulu halus, atau serat tanaman untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi telur dan anak-anak mereka. Sarang yang sudah jadi biasanya berukuran sekitar 10 cm panjangnya dan cukup dalam untuk menampung 3 hingga 6 telur. Konstruksi yang rumit ini tidak hanya memberikan perlindungan dari predator dan elemen alam, tetapi juga memastikan ventilasi dan suhu yang optimal untuk perkembangan telur dan anak burung. Kemampuan burung penjahit dalam membangun sarang mereka yang unik telah menarik perhatian para ilmuwan dan pengamat burung selama berabad-abad. Dengan menjahit sarang mereka ke daun-daun hidup, burung penjahit dapat menyamarkan rumah mereka dengan sangat efektif, menjadikannya hampir tidak terlihat bagi predator yang lewat. Burung bangau. Burung bangau dengan tinggi mencapai 150 cm merupakan arsitek alam yang luar biasa. Mereka membangun sarang yang menakjubkan di berbagai lokasi tinggi seperti pohon, tiang listrik, atau bangunan, atau bahkan cerobong asap. Sarang-sarang ini bukan hanya sekedar tempat berlindung, tetapi juga merupakan struktur kompleks yang mencerminkan kecerdasan dan keahlian burung bangau dalam memanipulasi lingkungan mereka.
Dengan paruh yang kuat dan kaki yang panjang, burung bangau mampu mengumpulkan dan menyusun berbagai material seperti ranting, rumput, dan lumpur untuk menciptakan sarang yang kokoh dan tahan lama. Salah satu aspek yang paling mengesankan dari sarang burung bangau adalah ukurannya yang luar biasa. Sarang-sarang ini dapat mencapai diameter hingga 2 meter dan kedalaman 3 meter, menjadikannya salah satu struktur terbesar yang dibangun oleh burung. Bobot sarang dapat mencapai 1,5 ton, setara dengan berat sebuah mobil kecil. Ukuran dan berat yang luar biasa ini membutuhkan lokasi yang sangat stabil. Itulah mengapa burung bangau sering memilih pohon besar atau struktur buatan manusia yang kokoh sebagai tempat bersarang. Sarang-sarang ini tidak hanya digunakan untuk satu musim kawin, tetapi juga sering digunakan kembali dan diperbaiki selama bertahun-tahun, bahkan beberapa generasi. Pasangan burung bangau bekerja sama dalam membangun dan memelihara sarang mereka. Mereka berkomunikasi melalui gerakan tubuh dan suara paruh yang diadu, mengingat burung bangau tidak memiliki organ vokal sering yang berkembang. Proses pembangunan dapat berlangsung selama beberapa minggu, dengan kedua pasangan secara bergantian mencari material dan menyusunnya ke dalam struktur yang kompleks. Sarang tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk bertelur dan membesarkan anak, tetapi juga sebagai pusat teritorial dan tempat ritual kawin. Burung layang-layang. Burung layang-layang telah mengembangkan kemampuan luar biasa untuk membangun sarang di lokasi yang tampaknya mustahil. Tidak seperti kebanyakan burung yang memilih pohon atau tanah sebagai tempat bersarang, layang-layang memilih dinding vertikal dan tebing sebagai lokasi ideal untuk membangun rumah mereka. Kemampuan unik ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan ruang yang tidak dapat diakses oleh banyak spesies lain, memberikan perlindungan tambahan dari predator dan elemen alam. Proses pembangunan sarang layang-layang adalah sebuah karya seni yang menakjubkan. Burung-burung ini menggunakan campuran lumpur, air liur, dan bahan-bahan organik lainnya untuk membuat struktur yang kuat dan tahan lama. Mereka dengan cermat menempelkan bahan-bahan ini ke permukaan vertikal, membentuk sarang berbentuk cangkir yang melekat erat pada dinding atau tebing. Kemampuan mereka untuk membangun sarang di lokasi yang tampaknya tidak mungkin ini telah membuat layang-layang menjadi salah satu arsitek paling mengesankan di dunia burung. Sarang layang-layang tidak hanya menakjubkan dalam hal lokasi dan konstruksinya, tetapi juga dalam hal ukurannya. Beberapa spesies layang-layang seperti layang-layang api dapat membangun sarang koloni yang sangat besar. Sarang-sarang ini bisa mencapai ukuran hingga 2 meter panjang dan 1 meter lebar, menjadikannya salah satu struktur sarang terbesar yang dibangun oleh burung kecil. Sarang-sarang besar ini dapat menampung ratusan pasangan burung layang-layang, menciptakan komunitas yang ramai dan aktif di sisi tebing atau bangunan. Kemampuan layang-layang untuk membangun sarang di lokasi vertikal telah memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan perkotaan modern. Mereka sering membangun sarang di bawah atap, di sudut jendela, atau di bawah jembatan, memanfaatkan struktur buatan manusia dengan cara yang inovatif.